Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Zuhad Masduki MAG selaku pentausiah kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi Ayahanda Lutfi Lubihanto, serta yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi Ibunda Rijani Lasmawati, dan yang kami hormati Ketua Bidang Pendidikan Al-Azhar 57 Jambi, Ibunda Nur Hayati, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf, dan karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah, sekali puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih dapat melaksanakan kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin kajian Sekolah Islam Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah, hari ini kita semua akan mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Al-Ustadz Zuhad Masduki dengan tema puasa dan menahan diri. Semoga apa yang disampaikan Ustadz nanti dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan acara kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tausiah agama dengan tema puasa dan menahan diri yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Zuhad Masduki MAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi Bapak Lutfi Lubihanto, yang kita hormati Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi Ibu Aryani Lasmawati, Ketua Bidang Pendidikan Profesor Nur Hayati, Kepala TK Islam Al-Azhar 57 Jambi Ibu Robiatul Adawiyah SPD, Kepala SD Islam Al-Azhar 57 Jambi Ibu Hajmia Guswika MPD. Alhamdulillah, siang ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian Islami virtual kita. Tema hari ini tentang puasa dan menahan diri. Pertama kita akan lihat kenapa kita mesti dilatih berpuasa oleh Allah dan dilatih menahan diri. Kalau kita kembali ke Al-Quran, karena manusia itu memiliki kelemahan-kelemahan. Meskipun manusia itu diciptakan oleh Allah pada dasarnya baik. Baik, tetapi punya kelemahan. Kelemahan
yang dimiliki manusia antara lain disebut di surat An-Nisa ayat 28. Wa kanal wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kodratnya itu lemah. Di antara banyak kelemahan manusia yang paling penting adalah pandangannya yang pendek. Artinya manusia cenderung tertarik kepada hal-hal yang mengkilat, hal-hal yang kelihatan glamor, hal-hal yang bersifat segera, dan cenderung mengabaikan aspek jangka panjang. Ini kelemahan manusia. Al-Quran banyak sekali memperingatkan hal itu kepada kita. Misalnya di surat Al-Qiyamah ayat 20. Kala bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ingatlah wahai manusia bahwa kamu lebih suka kepada yang segera dan lupa kepada yang jangka panjang. Kemudian di surat Ad-Duha ayat 4 Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Ayat ini sebenarnya merupakan peringatan kepada Nabi pada awalnya. Tetapi ini juga berlaku untuk kita semua. Artinya, kalau Nabi saja diperingatkan oleh Allah, apalagi kita. Bahwa yang bersifat jangka panjang itu lebih penting daripada yang jangka pendek. Jadi karena kelemahan manusia inilah, manusia gampang tergoda untuk melakukan sesuatu yang sepintas selalu menarik, padahal di belakang hari itu membawa kepada keburukan bagi manusia itu. Disinilah kalau kita lihat letak pentingnya puasa yang merupakan latihan pendekatan diri kepada Tuhan. Lewat puasa kita berlatih menahan diri agar tidak sampai memperturutkan hawa nafsu atas diri sendiri. Latihannya ialah dengan tidak makan dan minum dan juga tidak memenuhi kebutuhan biologis sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ kita juga dilatih untuk melihat bahwa nanti di hari kemudian, di hari kiamat nanti, ada kebahagiaan jangka panjang. Artinya puasa juga mempunyai efek latihan untuk menunda kesenangan sementara karena yakin akan ada kesenangan di belakang hari yang lebih besar. Jadi kita dilatih berpikir jangka panjang, strategi jangka panjang. Maka harus menahan diri dari hal-hal yang sifatnya jangka pendek itu. Asumsinya ialah kalau kita berpuasa dengan sukses, apalagi ditambah dengan ibadat-ibadat malam, seperti sholat tarawih dan sebagainya, kita akan terlatih untuk tidak tergoda untuk meraih sesuatu yang bersifat jangka pendek tadi maksudnya, dan kita bisa meraih sesuatu yang berjangka panjang. Disinilah letak penting penjelasan Nabi bahwa orang yang melakukan ibadat di bulan puasa dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah, maka seluruh dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita juga menemukan sebuah hadis yang menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka seluruh dosanya yang lalu akan diampuni oleh Tuhan. Apa penjelasan para ulama tentang hadis ini? Dengan penuh imanan. Artinya ini percaya sepenuhnya kepada Allah. Yaitu suatu sikap menerima perintah ibadat ini dengan sikap percaya kepada
Tuhan tanpa reserve. Misalnya, Tuhan tentu tidak menghendaki kita tersiksa dalam berlapar-lapar dan berhaus-haus di siang hari bulan Ramadan itu. Itu bukan tujuan puasa, lapar dan hausnya itu. Tujuan puasanya ialah sesuai dengan istilah siam itu sendiri, saum itu sendiri, artinya menahan diri, melatih kekuatan menahan diri, atau kesengajaan untuk mengingkari diri sendiri dari kenikmatan-kenikmatan. Tidak makan, tidak minum, tidak seks, itu yang dimaksud. Ini latihan. Oleh karena itu sebetulnya esensi dari ibadah bulan Ramadan itu ialah latihan menahan diri dari hal-hal yang mempunyai potensi untuk membuat kita lupa dari Tuhan dan lupa pada tujuan hidup kita. Ini esensinya. Kita menjalankan puasa dengan penuh percaya kepada Allah, imanan tadi, yaitu paling tidak kita tidak akan mempunyai pandangan bahwa Tuhan yang Maha Kaya itu ingin membuat kita sengsara dengan puasa Ramadan tadi. Maka yang sakit boleh tidak puasa, yang musafir boleh tidak puasa, karena tujuannya bukan untuk menyengsarakan. Itu tidak begitu ya, jadi bukan untuk menyengsarakan. Bukti bahwa Allah tidak ingin menyiksa kita ialah kalau kita menginginkan bonus pahala tambahan atau pahala yang lebih banyak, maka aturan syariatnya sahurnya harus di akhir waktu. Sedangkan buka puasanya harus di awal waktu. Jadi begitu masuk waktu maghrib langsung buka puasa. Nah gitu ya. Tetapi nanti sahurnya di akhir waktu menjelang batas waktunya itu habis. Karena itu istilah kita segera buka puasa itu namanya takjil, menyegerakan buka puasa. Jadi takjil itu bukan materi yang dimakan, bukan materi yang diminum. Artinya menyegerakan berbuka puasa. Ini nggak boleh dibalik. Mencari pahala yang lebih banyak dengan menunda berbuka puasa. Sehingga setelah tarawih usai. Itu malah dilarang. Ya, tidak boleh. Sebab masalahnya bukan menyiksa diri, tetapi memenuhi ketentuan Allah tentang masa-masa di mana kita mesti mengingkari diri tadi. Pada dasarnya Islam tidak membenarkan penyiksaan pada diri sendiri, yaitu sikap hidup yang dalam istilah Quran itu disebut dengan rohbaniyah, kependitaan. Nah, jadi tidak ada aturan Islam untuk kependitaan itu, untuk rohbaniyah itu tadi. Misalnya contohnya, Islam melarang selibat. Selibat itu artinya hidup tanpa menikah. Laki-laki maupun perempuan hidup tanpa menikah. Nah, ini kalau Islam nggak ada. Maka justru semua orang Islam didorong dan dianjurkan untuk menikah. Nah, gitu ya, tidak boleh hidup membujang terus-menerus sampai meninggal dunia. Beda dengan agama lain, itu ada aturan selibat. Nah, pendeta-pendeta tidak boleh menikah. Biarawati tidak boleh menikah. Tetapi dalam sejarah kita mengenal adanya pelanggaran-pelanggaran aturan ini, penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan ini, karena ini melawan fitrah manusia. Nah, jadi kalau Islam tidak ada aturan rohbaniyah. Hidup pertapaan diharamkan oleh Islam. Hidup saleh bukan mengajarkan kita bertapa, tidak menikah, mengingkari hal-hal yang wajar dalam hidup. Karena itu dalam Quran di surat Al-A'raf ayat 32 ada firman mengatakan begini. Kul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat thayyibat minar rizki. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan atau anugerah Allah yang disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik yang dianugerahkan kepadanya. Jadi memakai perhiasan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Dalam Quran dibolehkan. Hanya memang ada yang tidak boleh bermewah-mewahan.
dalam batas-batas yang wajar, itu silahkan saja. Puasa pun kalau dilakukan secara terus-terusan, wisol namanya, juga tidak dibolehkan. Puasa hari ini disambung hari esok terus-menerus, hukumnya haram. Karena ini bagian dari menyiksa diri. Agama Islam mengajarkan sikap yang optimistis terhadap hidup. Menurut agama Islam, hidup ini baik dan dunia ini baik asalkan dijalankan dengan cara yang benar. Maka menurut agama Islam, dunia ini bisa memberi kebahagiaan selain kebahagiaan di akhirat nanti. Sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah pun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kalau tidak karena pandangan dasar atau paham bahwa dunia ini baik, tentunya doa fid dunya hasanah itu menjadi tidak berarti. Ini menjadi meaningless, tidak ada artinya. Nah, jadi dunia ini baik dan hidup ini baik. Oleh karena itu, penyiksaan diri di dalam hidup tidak dibenarkan oleh agama Islam. Ketika Allah memerintahkan supaya kita menahan diri dari makan dan minum, serta beberapa larangan lain, sampai terbenamnya matahari, ini tidak boleh kita terima sebagai siksaan tadi itu. Nah, tidak boleh. Tetapi ini adalah bagian dari latihan. Ini sebagai latihan, yaitu latihan untuk mengingkari diri sendiri dari hal-hal yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan imanan. Nah, jadi imanan tadi itu maksudnya ini penjelasannya yang diberikan oleh para ulama yang tertulis di dalam kitab-kitab syarah hadis itu. Jadi puasa berarti menahan diri. Nah, jadi latihan menahan diri. Kata puasa, bahasa kita ini katanya ini diambil dari bahasa Sanskerta yang secara bahasa artinya sama dengan bahasa Arab saum, dengan bahasa Arab siam itu. Mempunyai makna yang sama, yaitu menahan diri tadi. Nah, jadi puasa menahan diri. Puasa adalah ibadat melatih menahan diri. Karena kelemahan manusia yang terbesar ialah ketidaksanggupan menahan diri itu. Nah, tadi itu yang kita sampaikan, strateginya itu strategi jangka pendek. Tidak bisa menahan diri untuk membuat strategi jangka panjang. Ini dilambangkan dalam kisah Nabi Adam, kakek kita yang pertama. Dia bersama istrinya Hawa, kalau kita baca di Al-Quran ya, dipersilahkan oleh Allah untuk tinggal di surga dan diberikan kebebasan menikmati apa saja yang tersedia di sana. Ini diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga dan makanlah makanan dari sana apa yang kamu sukai, apa saja. Tetapi jangan dekati pohon ini supaya kamu tidak menjadi orang yang zalim. Jadi yang dilarang hanya satu. Semuanya boleh kecuali satu, yaitu pohon itu yang ditunjuk itu. Allah sudah membuat perjanjian, namun Adam rupanya lupa dan kurang teguh kemauannya. Ini diabadikan di surat Toha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasya walam najid lahu azma. Dan kami telah menjanjikan sebelum itu kepada Adam, tetapi dia lupa karena godaan iblis ya. Dan kami tidak menemukan padanya keteguhan hati. Iblis itu menggodanya begini. Setelah Adam itu dilarang mendekati pohon itu, iblis datang kepada Adam lalu
larangan itu dibalik oleh iblis. Dia mengatakan, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, apakah kamu mau aku tunjuki pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan punah? Nah, dengan janji dan iming-iming ini, Adam lupa dengan janji tadi. Dan Adam digambarkan tidak memiliki keteguhan hati untuk memegang perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Akibatnya dia tergoda oleh setan, oleh iblis. Kemudian melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang tadi. Lalu dia pun diusir dari surga secara tidak terhormat. Diabadikan di surat Toha ayat 123. Turunlah kamu berdua sama-sama. Nah, ini kalau dalam kajian-kajian teologi disebut dengan drama kosmis yang melambangkan karakter manusia. Jadi kalau kita baca ini maksudnya apa? Ini lambang dari karakter manusia, termasuk kita-kita ini. Bahwa kelemahan manusia itu terletak pada ketidakmampuannya menahan diri tadi dari dorongan-dorongan tamak, dari dorongan-dorongan keserakahan dalam hidup di dunia ini. Mengapa Adam masih melanggar larangan Tuhan terhadap satu batang pohon, padahal seluruh yang ada di surga tersedia untuk dinikmatinya? Coba kalau menurut logika kan juga sulit diterima ya. Semua boleh, hanya satu yang tidak boleh. Tetapi kok kepengen yang satu yang dilarang itu juga? Maka karena Adam itu tamak, serakah, ia tidak puas dengan apa yang ada. Coba kita lihat di dunia ini ya, banyak orang melanggar, padahal fasilitas yang dinikmati jumlahnya lebih banyak. Tapi kenapa juga dia masih melanggar, yang dilarang itu malah dilakukan. Ini karena kelemahan manusia tadi. Kita adalah anak cucu Adam. Kita mempunyai potensi menjadi seperti kakek kita tadi, yaitu tamak dan serakah. Nah, ini potensi ada pada diri kita. Jatuh tidak terhormat kalau kita tidak bisa menahan diri. Makanya banyak orang terjatuh ya dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial karena tidak mampu menahan diri. Maka manusia dilatih dengan puasa Ramadan supaya dia bisa menahan diri, mengendalikan hawa nafsunya itu. Maka puasa bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa kita harus menahan diri dalam hidup ini. Maka ukuran pahala puasa bukanlah lapar dan dahaganya itu. Seolah-olah semakin lapar, pahalanya semakin besar. Semakin dahaga, pahalanya mungkin makin banyak. Itu tidak demikian. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kalau kita sedang berpuasa ya, kemudian kita lupa bahwa kita sedang puasa, lalu kita makan sampai kenyang dan minum sampai puas, maka puasa kita tidak batal. Tapi kalau lupa beneran itu bukan etok-etok lupa ya, bukan pura-pura lupa. Nah, malah Nabi menganjurkan supaya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi makan dan memberi minum kepada kita. Nah, disyukuri itu Allah, berarti Allah menjamu kita. Nah, gitu. Hal ini menunjukkan bahwa pahala puasa tidak bergantung kepada kadar kelaparan dan kehausan. Kalau ini orang kenyang karena lupa, tidak batal itu puasanya. Pahala puasa tergantung kepada sikap jiwa. Dalam hadis disebutkan, tadi yang sudah kita baca itu, imanan wahtisaban itu, yaitu penuh percaya kepada Allah dan penuh perhitungan kepada diri sendiri. Ini artinya introspeksi dan koreksi diri. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang tadi sudah kita baca tadi itu, imanan wahtisaban yughfirullahu ma taqaddama min dambi. Ampunan dosa itu tidak tergantung kepada rasa lapar dan dahaga, melainkan kepada imanan wahtisabannya itu. Maka marilah kita jalani ibadah puasa bulan ini dengan penuh percaya kepada Allah.
bahwa ia menghendaki kebaikan bagi kita. Kemudian kita teruskan dengan anjuran satu napas dalam hadis itu, yaitu imanan wahtisaban tadi, puasanya itu. Introspeksi dan koreksi diri. Karena itu selama berpuasa kita dianjurkan banyak bertafakur, banyak berpikir ya. Kita juga dianjurkan untuk beriktikaf, duduk merenung di masjid, merenungkan diri sendiri, keluarga, atau kalau yang menjadi tokoh masyarakat, memikirkan masyarakatnya itu, kondisinya seperti apa, lalu memperbaikinya itu seperti apa. Serta menjalankan sholat malam yang sekarang disebut dengan istilah tarawih itu. Nah, jadi tarawih ini sholat malam untuk bulan puasa. Kalau dalam bahasa hadis namanya qiyamul lail. Dalam bahasa Nabi namanya qiyamul lail. Baik tahajud maupun sholat tarawih itu. Nah, kata para ulama juga, ibadah puasa ini pada mulanya merupakan masalah personal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dari segi intrinsik ajarannya, yakni substansinya, ibadah puasa difungsikan sebagai latihan pengendalian diri. Latihan menahan diri tadi itu dari kejatuhan secara moral dan spiritual. Namun sebagaimana diketahui kemudian, ibadah puasa seperti halnya ibadah-ibadah lain dalam Islam, ternyata segi intrinsiknya tidak bisa begitu saja dipisahkan dari dimensi konsekuensial atau ikutannya. Apa itu maksudnya? Yakni melakukan amal sosial dan kerja-kerja kemanusiaan. Hal ini seperti yang diindikasikan dalam sebuah hadis Rasul yang menyatakan barang siapa tidak dapat meninggalkan perkataan kotor dan melakukannya, maka tidak ada kepentingan baginya meninggalkan makan dan minumnya. Atau juga seperti sabda Nabi yang lain, banyak orang berpuasa tetapi tidak memperoleh dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ini nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya tentang puasa itu mengasah berbagai kecerdasan spiritual dan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Oleh karena itu, untuk dapat memahami ajaran dan pesan puasa secara benar, maka perlu ditegaskan bahwa orang beriman dianjurkan untuk selalu sadar akan tujuan perintah berpuasa. Pengamalan ibadah puasa diharapkan akan dapat mempertajam kepekaan rohaniahnya, sehingga akan mudah menerima panggilan-panggilan atau seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan mengasah dan mengasuh kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu akan membuat manusia itu peka terhadap panggilan-panggilan atau seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya respon dengan cepat terhadap perintah-perintah Allah lalu melaksanakannya. Menyinggung masalah pengamalan rohaniah, perlu diingat bahwa yang demikian itu bersifat sangat pribadi, sehingga antara satu orang dengan yang lain itu berbeda tingkatannya. Pengalaman rohaniah dapat dicapai setelah seseorang melakukan pelatihan rohaniah atau namanya spiritual exercises atau religious experience, pengalaman keagamaan secara terus-menerus dengan penuh kesungguhan. Ini kalau meminjam bahasanya para sufi namanya mujahadah. Jadi upaya sungguh-sungguh berpuasa Ramadan. Jadi puasanya bukan hanya puasa adat, sekedar meninggalkan makan minum dan hubungan biologis antara suami dengan istrinya itu. Jadi ada mujahadatun nafas, mengekang secara sungguh-sungguh, mengendalikan secara sungguh-sungguh hawa nafsunya itu. Sehingga hawa nafsu akan ditundukkan oleh akal dan tuntunan agama. Bukan terbalik, agama dan akal ditundukkan oleh hawa nafsu. Nah, gitu ya. Ini namanya mujahadatun nafas.
Nah, pengalaman religius masing-masing orang nanti akan beda-beda. Maka tingkat kesucian jiwa orang dengan puasa juga akan sangat berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Menahan diri yang menjadi inti ajaran puasa ini, kalau kita baca lebih luas lagi, ternyata merupakan masalah mendasar dan klasik dalam problematik kemanusiaan secara umum, bahkan pada zaman modern sekalipun. Jadi masalah menahan diri ini masalah yang betul-betul mendasar. Sekarang kita melihat ya, berbagai pelanggaran di bidang politik, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang hukum, itu karena orang tidak bisa menahan diri mengikuti hawa nafsunya. Nah, itu persoalan mendasar seperti itu. Jadi ini masalah di mana-mana. Masalah ketidakmampuan menahan diri sebagaimana diilustrasikan Al-Quran juga menjadi titik permulaan terjadinya tadi yang kita sebut drama kosmis. Nabi Adam itu turun dari surga ke bumi karena pelanggaran yang dilakukannya itu, karena tidak bisa menahan diri. Dan kita anak cucunya Adam, kita juga memiliki sifat seperti itu, kelemahan seperti itu. Maka dengan puasa Ramadan inilah kita dilatih untuk bisa menahan diri. Karena puasa itu lamanya sebulan, diharapkan dengan berpuasa 1 bulan itu, madrasah puasa, pendidikan puasa ini, latihan menahan diri selama sebulan ini, betul-betul akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembinaan jiwa kita semuanya. Sehingga nanti pasca Ramadan diharapkan kita itu masih bisa mempertahankan situasi itu, kemampuan menahan diri itu, sehingga kita tidak akan melakukan pelanggaran dalam berbagai bentuknya itu. Nah, ini saya kira ya yang paling inti dari pendidikan puasa Ramadan, latihan menahan diri. Ini yang dimaksud oleh judul kita hari ini, puasa dan menahan diri itu tadi. Nah, kalau kita lihat juga lebih lanjut, sumber segala potensi yang mendorong manusia melakukan pelanggaran itu adalah godaan berupa makan, minum, seks. Ketika masalah tersebut kemudian disimbolisasikan dalam ajaran puasa sebagai hal-hal yang harus ditahan atau dinyatakan dapat membatalkan puasa. Sebagaimana sudah menjadi kesepakatan para ulama fikih. Definisinya kan begitu ya. Al-imsak anil akli wasurbi wal jima wa ghairu dzalika itu. Nah, perlu juga diketahui bahwa pada kenyataannya hampir seluruh masalah kemanusiaan yang ada sekarang pun terjadi akibat ketidakmampuan manusia menahan diri dari ketiga godaan tersebut. Tapi makan, minum, seks itu simbol. Ini artinya yang menyangkut seluruh aspek kehidupan itu, bukan hanya makan, minum, dan seks saja. Sumber lain kalau kita mau telusuri sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat yang memerintahkan berpuasa adalah ketidakmampuan manusia menahan diri dari dorongan dan godaan harta benda. Ini juga masalah yang lain. Nah, itulah sebabnya barangkali masalah puasa kemudian dikatakan sebagai masalah atau gerakan back to basic, kembali kepada basic kita. Sebab hal itu menyangkut masalah menahan dan mengendalikan diri dari potensi-potensi yang akan dapat menggelincirkan manusia pada kejatuhan moral dan spiritual. Maka kalau kita bisa menahan diri dari semuanya, insya Allah kita akan aman dalam hidup ini. Kita akan selamat dalam hidup ini, baik menjadi orang biasa maupun menjadi pejabat, baik pejabat di pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan maupun jabatan-jabatan di luar bidang pendidikan, bisa di politik, bisa di ekonomi, bisa di sosial, bisa di budaya. Kuncinya adalah puasa, menahan diri. Nah, jadi puasa itu latihan menahan diri. Baik, begitu Pak Akbar yang dimaksud oleh judul kita hari ini. Saya kembalikan pada Pak Akbar. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya dan ilmunya kepada kami semua.
Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, Jamiah Kajian Islam Virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Boleh mengaktifkan raise hand atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, di sini ada yang ingin bertanya. Ya. Itu Pak Tun. Nah, kepada Pak Tun, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, beberapa hari ini ada cukup viral Ustadz di sebuah pengajian seorang syekh di Timur Tengah. Ada yang bertanya dari Somalia, apakah puasa saya sah atau tidak karena di rumah saya tidak terdapat makanan untuk sahur dan makanan untuk berbuka. Kalau seandainya dia berpuasa, Ustadz, apakah puasanya termasuk menyiksa diri, Ustadz? Jadi ini orang miskin tidak memiliki makanan. Ya, terus hidupnya gimana dia? Sehari-hari dia makan nggak itu? Kurang tahu Ustadz, itu pertanyaan dari sebuah pengajian juga Ustadz. Berarti memang untuk buka dia nggak punya, untuk sahur juga nggak punya. Ya, ini kalau ada orang miskin semacam ini, saya kira lingkungannya, para tetangganya perlu punya kepedulian sosial ya, punya kepedulian sosial. Saya kira kalau orang sampai betul-betul nggak punya makanan, berarti kan dia tiap hari tidak makan ya. Lalu dia makan apa ini? Nah, tidak punya yang mau dipakai untuk buka puasa, tidak punya juga yang mau dipakai untuk makan sahur. Berarti dia sama sekali nggak makan toh. Nah, gitu. Kalau itu hanya sehari 2 hari, nah, boleh jadi dia bisa tidak puasa toh. Nah, karena itu bisa menyiksa fisiknya, bisa membahayakan fisiknya. Tapi nanti dibayar pada waktu yang lain. Tapi kalau itu sepanjang bulan Ramadan, wah yang ngeri ini. Nah, kalau sepanjang bulan Ramadan itu ngeri. Nah, jadi kalau kita mengikuti hukum asal, tidak boleh puasa wisol tanpa berbuka dan tanpa sahur, itu tidak boleh. Tetapi hukum ini kan tidak boleh dipahami saklek ya. Itu artinya kan orang yang sengaja tidak buka dan tidak sahur itu. Nah, kalau ini orang persoalannya karena sangat miskin, karena tidak ada, maka ya menjadi kalau dia tetap ingin puasa, boleh jadi dia hanya minum air ya. Nah, atau minum susu itu boleh jadi. Nah, gitu. Ya tidak apa-apa dia puasa. Nah, tapi tidak untuk terus-terusan itu. Nah, gitu. Saya kira ini tidak boleh dilepaskan dari situasi lingkungan. Nah, situasi lingkungan. Ini mestinya masyarakat yang ada di sekitarnya juga harus tahu ada warganya yang miskin banget. Nah, ini perlu ditolong. Nah, seperti itu ya. Seperti saya sekarang ini ya. Saya ini punya relasi orang kaya. Dan orang kaya ini saya beritahu kalau lingkungan saya itu ada orang-orang miskin. Kemarin dia tanya sama saya, Pak, apa dia setiap tahun ngirim beras ke saya, Pak, berasnya mau dikirim sekarang apa nanti? Saya jawab, lebih baik sekarang ini karena para tetangga saya ini ada yang kurang bahan makanan itu. Nah, maka dia kemudian menjanjikan hari Senin mau dikirim itu berasnya. Dia mau ngirim 45 paket, per paket itu 5 kg. Nah, 5 kg. Jadi ini kan sudah bisa untuk menanggulangi krisis pangan itu. Kalau 5 kg paling enggak untuk 1 minggu ya, nah, untuk keluarga kecil, atau paling enggak untuk beberapa hari ya, untuk keluarga-keluarga itu. Nah, jadi ini saya kira tidak boleh dipahami mentah-mentah begitu ya. Ini lingkungannya harus dilihat ini. Ini juga menjadi bahan introspeksi untuk kita semua. Kita itu harus selalu melihat kiri kanan. Lingkungan kita itu gimana ini? Orang-orang yang
kecukupan apa tidak makannya itu. Nah, kalau enggak kita harus ambil tindakan ya, bantu sendiri atau kita menghimpun bantuan untuk kita salurkan kepada mereka-mereka itu. Baik, jadi kalau dia puasa karena memang ingin puasa, ya puasanya tetap sah. Jadi ini tidak masuk dalam bagian hukum yang dilarang tadi kan. Nah, gitu. Tetapi tetap dia nanti mendapat makanan kan? Tidak kemudian terus-terusan dia sama sekali tidak makan minum, kan mesti mati orangnya ini. Jadi orang kalau sekian hari nggak ada asupan makan minum kan mati. Fisiknya mesti rusak itu. Nah, gitu. Nggak bisa dia bertahan. Nah, gitu. Jadi pertanyaan itu harusnya dikejar dulu oleh yang mau jawab itu. Nah, jadi lingkungannya itu seperti apa? Dia sendiri kerja atau tidak? Punya maisah atau tidak? Nah, itu Pak Tom. Jadi saya kira tidak bisa kita pahami mentah-mentah begitu ya. Nah, gitu. Lalu mau dihadapkan pada sisi hukum tadi itu. Nah, itu. Ini mesti kita baca juga hal-hal yang ada di sekitar orang itu. Nah, saya kira gitu ya. Dulu ada cerita begini. Zaman Nabi itu ada sahabat namanya Abu Dzar. Abu Dzar ini orang yang sangat sederhana hidupnya. Jadi dia prinsip hidup itu yang penting bisa makan tiap hari. Tapi dia tidak ingin mengumpulkan harta benda dalam jumlah yang banyak. Kalau dia diberi bantuan oleh sultan, kadang-kadang ditolak itu karena dia sudah punya yang akan dimakan. Nah, gitu. Walaupun hanya untuk cukup hari itu. Atau kalau dia ambil, dia hanya mengambil yang menurut perhitungannya cukup untuk hidupnya. Nah, dia tidak mau menerima dalam jumlah yang banyak. Ini sahabat Nabi loh ini. Jadi mau dibantu oleh sultan, dia menolak bantuan itu karena memang dia ingin hidup sederhana, tidak ingin hidup mewah. Dan dia mengecam orang-orang yang hidup mewah. Jadi dia dulu hidup di kota Madinah, karena gaya hidup yang begini ini mengganggu orang-orang di Madinah, lalu dia menyingkir ke tempat yang dengan, nah gitu ya, dia memang sengaja ingin miskin, tetapi kebutuhan hidup sehari-harinya tercukupi. Bantuan-bantuan yang datang hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari itu. Nah, gitu. Jadi orang yang ibadahnya sangat kuat sekali itu ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya begitu. Nah, boleh jadi orang ini bisa seperti Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya, nah, jadi hidupnya hanya cukup untuk. Baik, itu Pak Ton. Coba nanti dicari lagi ya informasinya. Bagaimana ini lingkungannya? Atau gaya hidup orang ini bagaimana ini? Punya pekerjaan atau tidak? Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Elpis Priyadi. Kepada Pak Elpis kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, saya mau bertanya tentang hadis Nabi SAW terkait 3 waktu mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan. Salah satunya ada 3, salah satunya itu berdoa di saat berbuka puasa. Ada 2-nya itu, pertama saat sahur, kemudian saat berpuasa hingga membatalkan, dan yang ketiganya saat berbuka puasa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu saat berbuka puasa itu seperti apa Ustaz? Waktunya apakah setelah kita membatalkan? Karena puasa kita sahur itu kan berbuka itu kita sunnahnya menyegerakan. Nah, kemudian kita setelah membatalkan, apakah setelah membatalkan itu langsung kita berdoa di saat yang sangat mustajab? Atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi 3 waktu doa-doa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini kalau kita lihat syarahnya di kitab-kitab hadis ya,
Kalau syarahnya Abu Dawud itu namanya Aunul Ma'bud. Jadi saat buka puasa itu ya setelah orang buka puasa, terus dia berdoa kepada Allah. Orang buka puasa itu kan digambarkan oleh Nabi, orang yang mendapat kesenangan, faroh. Punya dua kesenangan toh, orang puasa itu saat berbuka dan saat nanti ketemu Tuhan di akhirat. Nah, gitu, saat buka puasa itu bahagia karena dia bisa berbuka puasa tadi. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, apa yang ingin didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bareng dengan pas makan ya, bukan bareng pas makan. Sebelum makan dia juga berdoa kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian dia berbuka. Lah boleh jadi orang buka puasa ini ya setelah dia buka mungkin minum setengah gelas lalu berdoa. Bisa juga pengertiannya ya setelah selesai makan dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di penjelasan hadisnya ada seperti itu. 3 waktu mustajab. Jadi ada doa-doa itu yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu atau berkaitan dengan tempat. Ya, kalau berkaitan dengan tempat itu misalnya di mimbarnya Nabi, ya, itu termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk antara dua azan. Antara dua khutbah. Ketika kita sholat Jumat, khotib kan khutbah, 2 kali khutbah kan? Khutbah pertama, lalu dia duduk sebentar, lalu melanjutkan khutbah dengan berdoa. Nah, itu juga termasuk waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Tetapi jangan lupa juga etika berdoa itu harus dilaksanakan. Etika berdoa itu disebut di surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Digambarkan di situ ada orang-orang yang doanya minta kebaikan dunia saja. Di akhirat bangkrut. Yang kedua, ada orang-orang yang minta kebaikan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari siksa neraka. Lanjutan ayatnya itu mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka semua akan memperoleh sesuai usahanya. Maksudnya doa-doa yang makbul itu doa-doa yang disertai usaha-usaha yang sesuai dengan doa yang dipanjatkan. Jadi kalau Pak Elvis doa ingin kaya, harus bekerja. Pak Elvis ingin pinter, harus belajar. Nah, gitu maksudnya, bukan lalu mengabaikan etika ini loh Pak. Nah, kalau etika ini diabaikan juga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi yang disebut di hadis ini tidak berarti membatalkan etika yang sifatnya umum ini tadi. Nah, gitu. Kalau begitu maknanya lebih dikabulkan dibanding di luar waktu-waktu ini kan gitu ya. Jadi tetap diikuti dengan etika tadi, lalu berdoanya di waktu-waktu ini. Orang kalau berdoa pada waktu-waktu mustajab, dia ingat terus toh dengan doanya itu kan. Ya. Kalau orang ingat terus dengan doa itu, dia kan akan selalu mengikuti dengan langkah-langkah yang signifikan toh untuk supaya dikabulkan oleh Allah. Nah, gitu yang dimaksud. Tapi kalau orang doanya itu sembarang waktu, boleh jadi dia lupa dengan doa yang pernah dia panjatkan itu. Nah, karena momentumnya tidak cukup menjadi bahan ingatan bagi yang bersangkutan. Nah, jadi momentum itu punya arti penting untuk selalu mengingat-ingat apa yang terjadi di situ. Nah, kan gitu ya. Nah, ini juga begitu. Ini momentum yang dengan momentum ini orang akan selalu mengingat doanya. Lalu dia akan mengikuti dengan tindakan-tindakan yang pas dengan doa yang dipanjatkan itu. Nah, gitu maksudnya. Jadi etika doa di surat Baqarah 200-202 jangan dilupakan. Ini tetap akan menyertai semua doa-doa kita. Nah, gitu ya, tetap akan menyertai semua doa-doa kita. Karena ini rumus umum.
Nah, untuk keberhasilan doa-doa kita kepada ya, jadi jangan lalu dipahami kalau gitu tidak usah mengikuti dengan langkah signifikan. Tidak boleh. Tetap ini mengikat kepada kita semuanya. Ya, jadi itu yang dimaksud. Ini kalau kita membaca penjelasannya yang dikemukakan oleh para mufasir modern, ya, mufasir kontemporer. Itu begitu. Baik, ada masalah lain, Pak Elvis? Ada lagi Ustaz. Kalau yang tadi alhamdulillah udah jelas Ustaz. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Satu lagi nih Ustaz. Kalau di masjid tempat saya tinggal itu kalau malam-malam sebelum didirikannya sholat tarawih itu panitia mengumumkan fadilah sholat setiap malamnya berbeda-beda. Nah, beliau menyebutkan berdasarkan dari hadis Nabi SAW. Tapi saya belum tahu apakah itu ada di tempat Ustaz juga atau tidak. Dan seperti yang kemarin saya dengar malam ke-5 kalau tidak salah, saya masih ingat, kalau tidak salah ingat, barang siapa yang sholat di malam ini pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Gitu. Nah, bagaimana dengan bunyi itu Ustaz? Apa benar itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Saya belum pernah menemukan ya hadis-hadis yang bicara rinci, detail, hari ke hari Ya, tentang benar. fadilah itu. Nah, tentang fadilah itu. Tapi nanti dicek ya. Tapi saya belum pernah menemukan ya, belum pernah baca. Artinya kalau itu tidak ada, ini kan indikator ya, indikator amalan kecil tapi pahalanya besar sekali. Indikator apa? Ini indikator riwayat yang palsu. Nah, gitu. Indikator riwayat yang palsu itu amalan kecil tapi pahalanya besar. Seperti puasa Rejab. Orang puasa Rejab sehari sama dengan ibadah setahun. Puasa Rejab 2 hari sama dengan ibadah 2 tahun. Nah, itu termasuk hadis palsu. Nah, jadi ibadah kecil tapi pahalanya gede banget. Nah, gitu. Jadi Nabi tidak bersabda seperti itu. Nah, maksudnya gitu. Nah, saya juga pernah dengar itu memang ya. Tapi saya belum pernah menemukan riwayatnya. Maka nanti Pak Elvis perlu tanya sama yang menyampaikan. Tolong ditanyakan. Riwayat tentang fadilahnya itu ada di kitab hadis apa? Ada di Bukhari, apa di Muslim, apa di Abu Dawud, gitu ya. Tolong tanya saja, tanya. Jangan nyoal ya, tanya. Mohon bertanya ini ya, tentang hadisnya itu, gitu ya. Fadilahnya saja ada ya. Tentang fadilah yang per hari itu ya, fadilah per hari itu. Kalau fadilah Ramadan jelas hadisnya, kita sudah sampaikan dalam kajian kita yang sebelum ini kan. Fadilah Ramadan, fadilah puasa Ramadan, semua sudah kita sampaikan. Nah, kalau fadilah per hari begitu, lalu kok sama dengan apa tadi? Salat di Masjidil Haram. Iya. Ya, itu kan nggak ada bandingannya salat di Masjidil Haram itu dengan salat-salat di tempat yang lain ya. Iya. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya lipat 1000 dibanding salat di tempat yang lain. Lalu ini ibadah di tempat yang lain kok malah melebihi sekali sholat di Masjidil Haram, kan terbalik jadinya. Ya, coba lihat. Nah, jadi tidak ada tempat yang lebih banyak pahalanya dibanding di Masjidil Haram itu. Di tempat-tempat yang lain nilainya lebih kecil. Nilai pahalanya maksudnya ya, itu lebih kecil. Nah, jadi di masjid kita ya lebih kecil dibanding di Masjidil Haram. Nah, kok lalu ini menjadi terbalik malahan, lebih besar. Lipat berapa tadi? Dua Ustaz. Tabungan Masjidil Haram Masjid Nabawi. Baik, itu perlu dicek ya, perlu dicek. Riwayatnya perlu dicek aja, nanti tolong tanyakan pada yang menyampaikan itu ya. Ini Ustadz ini dari mana nih riwayatnya gitu ya. Tanya baik-baik, jangan disoal. Kalau disoal kasihan nanti dia. Nah, gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Halimah, yang mana pertanyaannya tentang tata cara iktikaf. Bagaimana? Apakah sama perempuan dan laki-laki?
Demikian Ustaz. Ya, iktikaf itu disunatkan di masjid, ya, baik laki-laki maupun perempuan di masjid. Kalau memang tempatnya memungkinkan. Nah, jadi ketentuannya perempuan itu iktikafnya juga di masjid kalau tempatnya memungkinkan. Tetapi kalau tempatnya tidak memungkinkan, maka bisa di luar masjid. Contoh, waktu zaman Nabi, istri-istri Nabi itu kan bikin kapling di masjid. Jadi sebelum waktu sholat datang, para istri Nabi ini bikin kapling. Jadi kaplingnya itu ruang yang mau dipakai sholat mereka itu dikasih benang. Nah, jadi benang ada 4 titik di situ, 4 tiang di situ, lalu dikasih benang. Lah waktu Nabi datang ke masjid, Nabi tanya ini, oh ini apa ini? Nah, gitu. Lalu ada sahabat menjawab, oh ini para istri baginda ini yang nanti mau sholat di sini, nah, gitu. Maka Nabi kemudian memerintahkan kepada sahabat untuk mencabut tiang-tiang yang dipakai untuk ngapling-ngapling masjid tadi, nah gitu. Maka istri Nabi kemudian iktikafnya nggak di masjid karena masjidnya tidak memungkinkan mereka berada di masjid. Karena untuk sahabat laki-laki saja sudah kurang ini masjidnya. Nah, waktu itu masjidnya masih kecil ya. Nah, gitu tidak boleh. Tapi kalau Masjid Nabawi sekarang bisa iktikaf di masjid. Dan itu sudah disekat sendiri kan di bagian belakang itu. Ya, itu di Masjid Nabawi. Nah, jadi tata caranya ya laki perempuan sama di masjid, tetapi kalau memungkinkan. Nah, kalau tidak memungkinkan maka perempuan-perempuan mengalah. Itu bisa ada di luar masjid. Maka kalau mau baik ya masjid-masjid kita yang menyediakan ruang khusus untuk perempuan supaya mereka juga bisa melaksanakan tuntunan agama ini. Nah, syarat yang lain sama. Dalam iktikaf itu orang bisa baca Quran, orang bisa merenung, orang bisa bertafakur, menyangkut dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Nah, itu intinya dengan iktikaf itu orang bisa memperoleh kesadaran baru. Orang bisa memperoleh tingkat kebersihan jiwa yang lebih besar dibanding masa-masa sebelumnya. Jadi tujuan iktikaf itu adalah ke sana. Nah, gitu. Jadi laki perempuan bisa melaksanakan semuanya. Cuman masalah tempat ini kondisional ya. Jadi jangan maksakan di masjid. Kalau masjidnya tidak memungkinkan untuk dipakai iktikaf untuk mereka. Nah, gitu. Baik, yang lain-lain sama syarat-syaratnya. Kalau tidak bisa di masjid, bisa di rumah. Kenapa pilihannya kok masjid? Karena masjid itu kan tidak ramai, tidak crowded dan tidak bising, sehingga orang betul-betul bisa fresh ketika bertafakur di masjid. Dan kalau di rumah kan situasinya kan tidak seperti itu ya, sehingga mungkin bisa bising dan lain sebagainya. Sehingga orang tidak bisa berpikir jernih ketika di rumah. Dan gangguannya bisa jadi banyak kan, dari anak-anaknya, dari tamu dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa bikin ruangan sendiri di lokasi rumahnya dan tidak ada gangguan, saya kira bagus juga untuk beriktikaf itu. Yang penting mengkondisikan situasi itu sehingga betul-betul bisa menjalaninya dengan baik. Itu saya kira Bu siapa tadi hikmah ya. Bu Halimah, Pak. Oh, Bu Halimah. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Berarti bisa juga dilakukan di rumah tergantung kondisinya Pak Ustadz ya? Ya, ya. Memungkinkan apa tidak. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Ibu Astri. Nah, ini pertanyaannya, jika mempunyai gaji 5 juta rupiah, apakah ini sudah wajib dizakati? Dan besaran gaji untuk dikeluarkan zakat itu gaji pokok atau di total dengan tunjangan lainnya?
Demikian Pak Ustadz. Ya, kalau Pak dosen misalnya, dosen itu gajinya kan ada gaji pokok, ada tunjangan fungsional. Yaitu digabung kan jadi satu karena diterimanya kan bareng toh dalam sebulan itu. Nah, gitu. Lalu dizakati 2,5%. Itu bisa dikeluarkan per bulan. Itu seperti petani toh, orang pegawai negeri itu. Sama petani kan juga bayar zakatnya itu tiap panen. Nah, panennya berapa? Mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan. Nah, gitu. Setiap panen dia zakat. Nah, pegawai negeri juga gitu, bisa per bulan atau bisa diakumulasi dalam setahun. Diambil 2,5%. Jadi ketentuan 2,5% itu diambil yang paling ringan. Ini dikiaskan kepada perdagangan. Karena kalau diambil ketentuan seperti pertanian 10% itu berat sekali. Nah, gitu ya. Jadi diambil ketentuan berapa tadi? 2,5%. 5 juta itu nisab zakat menurut aturan syariat sekarang ini kira-kira kurusnya sama dengan 96 gram emas. Nah, coba sekarang harga emas berapa? Saya tidak tahu ini. Berapa Pak Akbar? 96 gram. Itu per gramnya berapa? Ketemunya berapa juta. Nah, kalau sudah senilai itu, ini ukuran nisab wajibnya zakat. Nah, tapi kalau itu dikumpulkan dalam setahun, otomatis ini sudah sampai nisab. Nah, gitu ya. Sudah sampai nisab itu. 5 juta kali setahun. Berapa itu? 60 juta atau? Nah, 60 juta. Jelas sudah sampai nisab itu. Nah, silakan nanti dilihat harga emasnya berapa? 96 gram kali harga emas. Nah, gitu. Itu batas nisabnya. Tapi sekarang ini banyak orang zakat itu tidak memperhitungkan nisab. Pokoknya dia kerja zakat. Nah, di daerah Kaliwungu itu ya, Kendal, Kaliwungu, itu pedagang-pedagang di pasar-pasar itu zakatnya tiap bulan begitu. Nah, atau malah tiap hari mereka, pokoknya tiap hari zakat. Nah, gitu atau sedekah. Sehingga alasnya itu bisa menghimpun dana yang cukup besar. Ya, jadi itu ya, silakan nanti dihitung sendiri. 96 gram nisab. Nah, itu namanya nisab. Nisab itu batas minimal zakat. Artinya kalau lebih dari itu ya lebih berkewajiban untuk melaksanakan zakat. Ya, gajinya ya semua. Kalau guru kan ada gaji pokok, ada tunjangan fungsional ya. Nah, gitu. Ada tunjangan fungsional. Dosen ada gaji pokok, ada tunjangan fungsional. Kalau profesor ada gaji pokok, ada tunjangan fungsional, ada tunjangan kehormatan. Lebih besar lagi ini. Nah, gitu. Di persentase dari situ. Gitu Pak Fer. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Bu Astri. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Baik, terima kasih Ustadz, Pak Akbar. Ya, jadi harus tahu tahu harga emasnya dulu Bu, per gramnya berapa. Ya, satu lagi Ustadz, mengenai zakat penghasilan, bolehkah kita memberikannya kepada kerabat atau salah satu dari saudara kandung kita yang memang membutuhkan? Itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oh, boleh. Jadi zakat itu yang wajib berhak menerima kan ada 8 asnaf ya. Pertama fakir, yang kedua miskin. Nah, fakir miskin itu bedanya kan hanya yang satu parah banget, yang satu tidak. Nah, gitu. Yang ketiga para pengelola wal amilina 'alaiha. Lalu yang keempat mu'alaf, orang-orang yang sudah bisa dilunakkan hatinya sehingga tidak mengganggu Islam, atau orang yang sekarang baru masuk Islam dan dia masih butuh santunan-santunan itu.
Nah, jadi kalau kita baca dari sampai di sini saja, jadi zakat itu untuk fakir miskin. Fakir miskin itu siapa saja, bisa dari anggota keluarganya, bisa juga dari luar anggota keluarga. Jadi kalau Bu Astri mau membantu anggota keluarga yang miskin dari zakat, boleh. Nah, jadi boleh langsung diberikan pada mereka. Bisa juga disalurkan lewat lembaga amil zakat. Nah, atau unit pengumpul zakat di masjid-masjid. Nah, itu juga boleh. Atau dibagi sebagian kepada keluarga yang miskin, sebagian lagi kepada pengumpul zakat di masjid-masjid atau di lembaga-lembaga yang secara khusus menangani masalah zakat itu. Nah, gitu ya. Mau diberikan kepada lembaga pendidikan juga boleh. Nah, ini zakat saya untuk membangun apa, misalnya itu juga boleh ini. Nah, itu namanya sabilillah. Baik, silakan Bu Astri kalau mau diarahkan ke sana. Terima kasih, Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, jika masih ingin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Ya. Pak Ustadz ya, terhubung Pak Ustadz lagi ada kegiatan juga sore ini Pak Ustadz ya. Ya, ini saya ini ada kegiatan ceramah menjelang buka puasa di Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang. Jadi dari rumah saya ini ada setengah jam saya harus berjalan. Siap. Masya Allah Pak Ustadz. Hati-hati di jalan Pak Ustadz. Oh ya. Itu masjid yang dekat dengan kampus Undip. Jadi mahasiswanya mungkin ada 200-an orang itu yang tiap hari ikut buka bersama di masjid. Jadi panitia masjid menyediakan antara 250 sampai 300 paket nasi. Ramai sekali masjidnya itu. Ya, kegiatan agamanya sangat bagus, meriah dan hidup. Nah, saya rutin ngisi di situ. Nah, gitu ya. Ini selama Ramadan atau? Oh, di luar Ramadan saya ngisi di situ sebulan 2 kali. Nah, ini Ramadan 4 kali. Tiap hari Jumat. Nah, jadi tiap Jumat sore saya ngisi di situ. Jadi makin padat jadwal Pak Ustadz nih. Oh, ini Jumat puasa padat banget ini. Iya, Insya Allah. Nanti habis mengisi di Pangeran Diponegoro turun ngimami tarawih di Masjid Afaulia dekat Rumah Sakit Karyadi. Ini tadi pagi rapat di Unisula sampai Jumatan di sana. Pulang terus ngaji sama Pak Akbar ini. Nah, jadi ini padat acaranya ini. Ya, jadi maka kita korting sedikit waktunya nggak apa-apa ya. Ini kan supaya kita semuanya cukup dan tidak ada yang terlambat. Baik, kita tutup sama-sama berdoa dulu ya. Baik, Pak Ustaz. Ya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami kemampuan untuk memanfaatkan ilmu yang telah Engkau ajarkan. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu dan berilah kami kemampuan memahami secara luas. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunan, kesehatan
dan perlindungan yang kekal terhadap agama, dunia, dan akhirat. Dan kami juga mohon kepadamu mendapatkan kemenangan di surga dan selamat dari siksa api neraka. Allahumma inna na'udzubika minas sakti was syirki wan nifaki was sikoki was su'il akhlak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan, kesirikan, kemunafikan, perselisihan, dan budi pekerti yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa samatat a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah, rumitnya kesulitan, sesuatu yang buruk yang akan terjadi, dan dari rasa senang musuh terhadap musibah yang menimpa kaum muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ketakwaan, sikap iffah, menahan diri dari yang haram dan meminta-minta, dan kaya hati, tidak menjadi beban bagi orang lain. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah segenap urusan kami dan jauhkanlah kami dari kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mendu doa kita hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan, kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Andes Haji Zuhad Masduki MAG yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kajian kita pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah kajian Islam virtual Sekolah Islam Azhar 57 Jambi yang juga sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kajian kita pada hari ini. Semoga kehadiran kita pada kajian hari ini mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada salah kata, salah ucap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kajian kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.